Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Lalu ditelepon, "Halo, aku adalah Luli." "Halo Tuan Luli, sebuah kehormatan bisa berbicara denganmu." "Oh, aku tidak menyangka aku sudah seterkenal itu. Sepertinya aku sudah sedikit rendah hati juga baru-baru ini." "Hahaha, bahkan kau mengatakan kau sudah rendah hati baru-baru ini." Dalam hati Luli, sial, insiden dengan Chow Hanyang sungguh menarik perhatian mereka. Pendapatku ada 3 jenis orang di dunia ini. Orang cerdas, orang sinting, dan rakyat. Tuan Lu, aku sedikit penasaran. Menurutmu, tipe seperti apakah dirimu? Kurasa, aku bukan seseorang yang narsis yang percaya bahwa dirinya cerdas. Tapi aku gak cukup bodoh untuk kehilangan semua kepura-puraan dengan seluruh negeri. Jadi, Tuan Lu, kau adalah bagian dari rakyat, ha? Aku percaya kita berdua adalah tipe orang yang sama. Benar? Tuan Lu, kau sungguh orang yang sangat misterius. Baiklah, aku akan bertanya sesuatu. Aku pribadi penasaran denganmu. Jika kami memulai perang melawanmu, seberapa yakin kau untuk menang? Aku gak pernah mengira sesuatu seperti itu. Tapi hal semacam ini adalah pilihan terakhir yang mengambil terlalu banyak uang dan waktu. Oh, berbicara tentang waktu, apa kau tertarik pada waktu yang kujual? Hahaha, Tuan Lu, kau sungguh menarik. Tapi pertama-tama, mari kita bicara tentang hal-hal formal. Oke, kalau gitu maka kita sepakat. Saya merasa terhormat untuk memiliki kesempatan bicara dengan Anda. Baiklah, sampai jumpa. Dan akhirnya teleponnya pun dimatiin. Pak, Anda selesai. Apa yang orang itu bicarakan? Cara singkat, kita memiliki kesepakatan dalam 4 hal. Pertama, aktivitas kita dalam kondisi tidak membahayakan publik. Mereka tidak akan menghalangi perkembangan kita. Kedua, untuk karyawan seperti Tetuatang yang dimana identitasnya dirahasiakan sedikit sensitif, mereka akan menyediakannya dengan identitas baru berdokumen formal. Ketiga, jika informasi kita telah diganggu oleh pihak ketiga, mereka akan mengambil inisiatif untuk membantu menghilangkan hal tersebut. Dan yang keempat, salah satu hal yang saya rasa sangat menarik, dengan hormat kepada pihak pengizin untuk laboratorium dan institut penelitian, Eternal Club dapat melamar kepada mereka melalui saluran resmi. Bahkan mereka akan memprioritaskan permohonan kita dalam tingkat tertentu. Jadi akhirnya kita sudah resmi diakui, bukan? Benar. Tapi ada satu kondisi, mereka menjadi prioritas utama dalam segala hasil produk dan penelitian kita. Tapi setidaknya tujuan utama kita bisa dikembangkan dalam keadaan tentram. Sekarang kita bisa melakukannya secara pelan dan pasti. Melakukan kinerja satu langkah tiap waktu. Dengan ini, Eternal Club milik kita secara halus berkembang dalam negeri. Dan kita gak perlu khawatir terhadap kekacauan untuk sementara. Dalam hati Luli, walaupun keberadaan klub sudah diresmikan, mengetahui musuh, tetap waspada dan keuntungan bersama. Ini adalah sebuah doktrin yang harus kita ikuti setiap waktu. Inilah jalan yang sebenarnya menuju keabadian. Lily berkata, "Guru tuh, saya harus merepotkan Anda untuk memberitahu keluarga Glory. Beritahu mereka bahwa mereka bisa mulai."
Untuk semua orang tua yang memiliki pengaruh dan kekayaan, harus direkrut ke dalam klub. Namun ada terlalu banyak orang yang mengawasi mereka. Jadi kita nggak perlu buru-buru beritahu kepada keluarga Glory. Yang utama, memperkuat akar pusat mereka. Baik pak, saya akan segera menyiapkan rencana aksi dan mengirimnya kepada mereka. Luli melanjutkan, Tetua Tang, saya juga akan merepotkan Anda dengan beberapa kerja lembur. Sang Eternal Club akan memasuki bab baru dalam kisahnya. Sekarang kita pergi ke gedung kantor dan Institut Penelitian Eternal. Di sini Luli datang ya. Luli berkata, apa kabar Tetua Tang? Tempat ini telah berubah sedikit. Tang Chauri merespon, ini semua berkat kemurahan hati Tuan untuk tidak perlu menahan semua pengeluaran kita. Itu bagus. Saya memang mengatakan untuk tidak menahannya. Dalam hati Luli, ini sebuah keajaiban. Aku belum tentu miskin. Tang Chauri menjelaskan, benar, akhir-akhir ini ada beberapa kelompok biomaterial yang masuk ke dalam tahap tes klinis. Mereka sudah berjalan dalam banyak tes dan seharusnya sudah memenuhi syarat Anda waktu lalu. Mereka pun masuk ke dalam kantor. Saya mendengar Tetua Tang menginginkan sebuah kantor seperti yang ada dalam salah satu film sejarah tersebut. Siapa menyangka Anda mengikuti perkembangan zaman. Saya meminta Saum atau Peng Hao dan ide Little Carrot. Little Carrot siapa ya? Kayaknya mungkin pegawai, tapi kayaknya mungkin belum kasih tahu kali ya. Dan ide dari Little Carrot untuk membantuku mendesain ini. Saya jarang berada di kantor, jadi saya rasa tidak masalah untuk sementara waktu. Ini pasti menjadi hal yang berat untuk Anda. Tiba-tiba, Tuan, lihat ini, sebuah kapsul obat dibuat sepenuhnya dari biomaterial. BTW, biomaterial adalah sebuah komponen yang dibuat secara spesifik berinteraksi dengan tubuh kita, entahlah. Contoh, besi prostetik, polimers untuk menggantikan tulang, jantung artifisial, dan lain-lain. Oh ya benar, tubuh kita. Pil ini tidak bisa dicerna, tapi aman dari racun dan tidak membahayakan. Terlebih lagi, pil dapat menempel secara mandiri ke dalam dinding perut dan tidak dapat dikeluarkan. Sangat indah. Di sini, Luli mengurangi kecepatan sebanyak 5 kali di kapsulnya ya. Aku akan membungkus pil ini ke dalam ruang dengan kecepatan waktu yang dikurangi. Karena volume saat ini yang sangat kecil, maka setelah aku perluas, pil tersebut secara cepat keluar bersamaan dengan aliran waktu di sekitarnya. Aku nggak perlu meragukan lagi terhadap Tetua Tang. Tapi hal ini tidak akan sama terhadap kesetiaan milik karyawan normal. Mengandalkan uang aja masih jauh dari kata cukup. Jauh lebih baik untuk memiliki kendali atas mereka. Aku akan meminta mereka yang memiliki posisi penting dan mereka yang mengetahui informasi untuk menelan pil tidak berbahaya ini yang secara normal tidak berdampak pada mereka. Ketika aku mengetahui mereka memiliki rencana pengkhianatan, aku hanya perlu menyebarkan waktu yang terkunci di dalam pil tersebut. BTW nih, penyebaran adalah sebuah konsep yang dimana berat tetap sama, namun volume ditambahkan. Sebagai contoh, kamu memiliki 100 apel nih di dalam keranjang. Kau bisa menyebarkannya jadi sebuah kolam renang. Apelnya tetap 100, namun dengan ukuran yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Dan dalam waktu singkat, organ dan sel mereka akan menjadi rusak akibat gejolakan waktu, menjadikan obat racun yang paling mematikan. Luli berkata, Tetua Tang, saya ingin bertemu dengan ketiga asisten Anda. Dan karena ini kita lihat ya, ketiga asisten dari Senior Tang. Kalian telah bekerja di sini untuk sementara waktu. Aku yakin kalian sudah memperhatikan laboratorium ini agak biasa aja. Dan aku yakin kau ragu tentang identitas dari Tetua Tang. Dalam hati karyawan yang ini, walaupun aku selalu curiga, tapi kenapa dia mengatakan itu kepada kami sekarang? Kami sudah berdiskusi tentang ini secara rahasia. Sebelumnya, bagaimana bisa laboratorium yang tidak bernama ini memiliki banyak sekali proyek terobosan? Apa pada akhirnya kita akan mendapatkan jawabannya? Dan ternyata dia benar-benar profesor terkenal, Tang Chauri. Tentang apa yang akan kukatakan berikutnya, aku ingin kalian pikirkan itu baik-baik, karena itu mungkin sangat mempengaruhi masa depan dan hidup kalian. Aku memegang 3 buah pil di tanganku. Kalian bisa memilih mengambilnya atau enggak. Selama kau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan minat lab riset ini, pil itu akan sama sekali tidak berbahaya. Tentu saja, kami tidak menggunakan ini untuk membatasi kebebasan kalian. Kami hanya ingin memastikan loyalitas kalian. Di sisi lain, jika kau melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, pil ini akan berubah menjadi racun yang mematikan. Untuk seseorang yang memilih menelan pil ini, gajinya akan dinaikkan 1 level. Kau juga akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi perwakilan dari lab ini, menikmati ketenaran dan kemuliaan dari hasil
lab riset ini. Selanjutnya, kau akan memperoleh kualifikasi untuk mengetahui rahasia lebih tentang biologis usia langit. Tapi, bahkan jika kau memilih tidak menelan pil ini, aku masih bisa membiarkanmu tetap bekerja di sini. Namun kau tidak akan bisa memasuki area inti dari lab ini. Dengan identitas dari tetua Tang, dia tidak cocok untuk mengklaim penghargaan untuk proyek riset kita di masa depan. Itulah kenapa semua tesis lab di masa depan, pengobatan, dan hasil lainnya akan dituliskan di bawah nama perwakilan. Perwakilan sebagai jumlah kemuliaan yang tidak terbayangkan, dan itu mungkin cukup untuk menaruh kalian di level yang sama dengan saintis tingkat dunia. Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak akan ada yang menolak. Mari dengarkan jawaban kalian. Mereka berdua diam. Jika aku mengkhianati mereka, akankah itu berubah menjadi racun yang mematikan? Apakah sesuatu seperti itu ada? Itu dalam hati ya. Adalah suatu kehormatan kau bergabung dengan kami, Profesor Chiu Yong. Dan Chiu Yong makan ya. Ini Profesor Chiu Yong yang ini. Oke, dikenalin nih. Yang ini Chiu Yong. Hah? Orang ini, dia benar-benar menelannya. Tuan Lu, aku juga bersedia. Aku ingin lanjut bekerja bersama dengan Guru Tang pada proyeknya di masa depan. Dan akhirnya dia nelen juga. Bahkan Profesor Quan juga bersedia melakukan itu. Gila, mereka berdua sudah gila. Luli bertanya, bagaimana dengan Anda, Profesor Chu? Apa pilihanmu? Dua lainnya sudah memutuskan. Dalam hati Profesor Chu, aku datang ke sini untuk upah. Siapa sangka aku akan masuk dalam situasi seperti ini. Itu akan berubah menjadi racun yang mematikan jika aku melakukan sesuatu yang mengkhianati mereka. Bagaimana hal seperti itu ada? Mereka hanya menggertakkan. Profesor Chu, nggak masalah. Salah satu pilihannya baik-baik aja. Kami tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Dalam hati Profesor Chu, dia pasti ingin mengontrol kami dengan menyuruh kami untuk memakan pil aneh itu. Dia ingin mencuri hadiah dari riset yang kami lakukan di masa depan. Mereka berdua terlalu ceroboh. Mereka menerima perkataannya dengan cepat. Mereka bahkan percaya bahwa dia adalah Tang Chaorui. Itu bagus. Mereka merasakan air untukku. Selama aku memiliki pengetahuan dan pengalaman, aku yakin akan ada kesempatan lainnya di kemudian hari. Profesor Chu, maafkan aku. Jujur, aku hanya ingin menghasilkan uang dan memberi makan keluargaku. Aku takut aku kurang berambisi dan keberanian untuk mengambil tawaran ini. Xiao Chu, kau... Maafkan aku guru, aku membuatmu kecewa. Tuan Lu, aku bisa lanjut bekerja di sini kan? Jika bisa, tentu saja, Profesor Chu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kau bisa terus bekerja di sini. Tapi, oke, sekarang akhirnya selesai. Jadi, Anda memindahkannya ke lab nomor 1. Luli menjawab, aku dengan senang hati menyambut seseorang yang berbakat untuk bekerja denganku. Tapi karena dia sudah menolak tawaranku, wajar jika harus meninggalkan area inti. Itu adalah kesepakatan yang adil. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Anda benar, proyek yang akan kita lakukan selanjutnya adalah sesuatu yang harus disimpan sebagai sebuah rahasia mutlak. Kita nggak butuh mereka yang tidak memiliki resolusi untuk menelusuri jalan ini bersama kita. Tapi sekarang, kita sudah meresmikan diri kita. Cepat atau lambat, kita harus lebih berkembang lagi. Situasi seperti ini akan terus terjadi. Mungkin mereka yang memperhatikan kita tidak akan berkurang, tapi bertambah. Bagaimana menurut Anda, Kurutu? Aku merekomendasikan itu untuk sekarang. Kita harus mulai mengoperasikan departemen rahasia milik kita sendiri. Dengan kata lain, kita harus mengoperasikan keduanya secara resmi di permukaan dan rahasia di belakang. Lanjutkan. Di belakang, kita harus memulai mencari tempat baru untuk menaruh akar di luar negeri, mengumpulkan lebih banyak bakat, dan meningkatkan staf untuk departemen rahasia kita. Sedangkan di permukaan, kita masih perlu meningkatkan pengawasan juga. Kita nggak bisa terlalu mencolok tentang aksi kita. Kita masih perlu mempertahankan level kita secara diam-diam. Dan juga alih-alih fakta keberadaan kita yang sudah diketahui oleh pemerintah. Untuk mencegah kecelakaan apapun, aku merekomendasikan kita untuk memelihara pasukan dari pasukan khusus secara rahasia. Menggunakan kemampuan Tuan, kita ubah mereka semua menjadi spesialis ahli pertempuran dalam waktu singkat. Dalam hati Luli, menggunakan kemampuanku untuk membuat pasukan tentara super. Aku suka itu, tapi mereka harus mengambil semua pilnya terlebih dahulu sebelum mereka memulai pelatihan spesial. Seperti untuk memperoleh lebih banyak waktu. Aku perlu berpikir cara untuk memperluas skala. Meningkatnya jumlah waktu, aku harus disimpan bukan semata-mata tentang pelanggan. Yang lebih membuatku bersemangat adalah perubahan yang akan dibawa oleh kemampuanku. Aku gak sabar melihat apa yang akan terjadi. Nyonya itu melanjutkan, Tuan, hal lain yang aku pikirkan adalah tentang waktu mulai kita merekrut lebih banyak anggota. Dengan keuntungan yang akan kita berikan, aku sangat yakin keluarga kemuliaan sudah mulai bersemangat. Bagaimana persiapan pada sisi mereka? Tuan, selama kau mengucapkan kalimat, mereka akan memulainya segera. Baiklah, mari mulai permainannya. Sekarang kita pergi ke mansion keluarga kemuliaan. Di sini, ada Rolls Royce ya. Nah, di sini ada dua orang nih, dua orang tua nih. Orang yang kanan adalah Wang Chenghua, yang kiri adalah
Ma Tuan. Dan mereka disambut oleh Tetua Rong. Tetua Rong berkata, Saudara Wang, Saudara Ma, sudah lama sekali. Saudara Wang, Saudara Ma, sudah lama sekali. Aku rasa sudah lebih dari 10 tahun sejak kita terakhir kali bertemu. Aku harap kalian berdua sehat. Dan melihat Tetua Rong, mereka berdua kaget. Hei, Tetua Rong terlihat cukup bugar. Selamat datang. Aku sibuk menghabiskan sebagian besar waktuku menjaga kesehatanku dalam beberapa tahun terakhir. Itulah kenapa aku bisa memikirkan kalian, temanku. Bukankah dia terlihat terlalu sehat? Dia nggak terlihat seperti seseorang yang baru aja sembuh dari penyakit kritis. Dalam hatinya ya, Tetua Rong melanjutkan, aku sudah menyiapkan teh segar. Silakan masuk. Oh iya, terima kasih Kak Rong. Tetua Rong berkata, ini koleksi pribadiku. Cichan dan yang lainnya menggangguku karena ini untuk waktu yang lama. Tapi aku nggak mau memberikan ini kepada mereka. Jadi jangan katakan bahwa aku pelit. Saudara Rong, aku lega setelah melihatmu dalam kondisi baik. Sebelumnya, saat aku dengar kau sedang sakit parah, udah, jangan terlalu merepotkan kehidupan manusia. Itu berlalu dengan instan. Hal dari tahun lalu, semuanya terasa seperti kemarin. Kita sudah tidak muda lagi. Kita harus mendapatkan lebih banyak selagi kita bisa. Lagi pula, siapa yang tahu saat harinya datang, saat kita nggak bisa bertemu satu sama lain lagi. Wang Chenghua berkata, Kak Rong, lihat apa yang kau katakan. Dengan semangatmu saat ini, kau bahkan bisa mendaki sebuah gunung. Kak Rong, aku punya pertanyaan. Aku harap kau bisa menjawabnya. Gak perlu sopan. Ini antara persaudaraan kita. Katakan apa yang ingin kau tanyakan padaku. Maka aku akan berterus terang, Kak Rong. Kita adalah orang-orang yang mendekati kuburan kita. Terutama kau yang tertua di antara kita. Namun saat ini, kondisimu terlihat bahkan lebih baik daripada kami. Aku penasaran tentang bagaimana kau mencapai ini. Jika kau mengatakan seperti itu, aku rasa aku bisa hidup beberapa tahun lagi. Kurasa kalian berdua ini terlalu memikirkan ini. Anak-anak hanya merawatku dengan baik. Bagaimana bisa ada yang namanya umur panjang? Maksudku, ini masalah mentalitas. Hah, umur panjang? Kak Rong, berhenti mengolok kami. Bahkan orang buta bisa melihatnya. Kondisimu apa seperti seorang yang sudah berumur 100 tahun? Itu bahkan bisa dikatakan awet muda. Baiklah, mengingat fakta bahwa keluarga kita memiliki ikatan dekat untuk waktu yang lama, aku tidak akan menyembunyikan dari kalian berdua. Baru-baru ini, aku berhubungan dengan lab rahasia yang mengkhususkan diri dalam rekayasa bentuk kehidupan. Lab rahasia, rekayasa bentuk kehidupan. Baru-baru aja, mereka memberikan layanan mereka hanya kepada masyarakat elit. Dan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mencapai kehidupan abadi. Walaupun lab ini sangat misterius dan proses penyaringan mereka sangat ketat, tapi tiba-tiba dipotong. Kak Rong, aku nggak tahu jika apakah kami bisa mengandalkanmu untuk mendapatkan beberapa manfaat. Ya, mereka sangat ketat dengan aturan mereka. Kak Rong, tolong. Baiklah, karena kau sudah tahu tentang ini, aku akan mencobanya. Tapi apakah kalian memenuhi syarat atau enggak akan tergantung pada kalian sendiri. Dan di sini, Tetua Rong ngasih kayak apa tuh? Mungkin seperti ramuan ya. Tetua Rong bertanya, bagaimana rasanya? Apa pendapatmu dalam percobaan pertama ini? Apakah kau merasa nyaman? Tetua Wang mungkin terlihat sederhana dan gak peduli. Namun dia masih terus mengobservasi kita semenjak dia datang. Ketika Anda membawa obat tersebut, dia secara instan menyetujuinya. Saya rasa itu adalah keputusan yang impulsif. Lebih terlihat dia percaya terhadap omongan Anda. Dan lagi, Anda menjadi bukti yang terbaik. Barang yang Tuan Lu berikan kepadaku sangatlah menakjubkan. Kehidupan abadi, ha? Aku yakin para orang tua itu bisa menjadi gila akan hal itu. Mereka punya segalanya. Tentu saja, mereka lebih tertarik terhadap material dunia ini dibanding orang biasa. Dalam hati Tetua Rong, aku harap orang yang aku pilih kali ini membuat Tuan Lu senang. Lagi pula, semakin banyak anggota yang kita bawa ke klub, semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Tuan Lu, tugas yang Anda berikan kepada kami telah diselesaikan. Ini keluarga Chen ya guys. Dengan segera, tempat tersebut akan menjadi pusat kemajuan teknologi dan saintifik. Sesuai dengan permintaan, lokasi tersebut bertempat di distrik Kota Baru bagian selatan. Transportasi sistem yang efisien dan juga pusat daerah sekitar yang meliputi perkembangan biomedicine, teknologi informasi, serta industri bertenaga elektrik. Oh, nggak buruk. Saya bisa melihat kalian memberi usaha yang penuh akan hal ini. Anda terlalu memuji kami. Suatu kehormatan bagi kami untuk memberi sebuah kontribusi untuk klub. Tiba-tiba, ini sistem message. Congratulations atau selamat kepada nomor 131 dan 132 menjadi member level 1 ya, becoming level 1 members. Naik tingkat. Kita naik tingkat hanya dengan sebuah misi pemula sendirian. Bukankah ini berarti kami bisa membeli waktu yang setara dengan 1 tahun sekarang? Selamat tuan-tuan. Namun untuk poin di masa yang akan mendatang, saya harap kalian akan bekerja lebih keras. Gak perlu khawatir tuan. Kami bersumpah demi hidup kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik. Kami tidak ingin merepotkan Anda lebih lama lagi. Kami pamit undur diri. Luli merespon, baiklah, hati-hati. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!